Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tuhan ya. Hari ini sudah berdoa? Belum. Baik. Kalau gitu sebelum mulai proses pembelajaran kita hari ini, satu orang siswa pimpin kita dalam doa dulu. Saya Pak. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak mau cek kehadiran kalian dulu. Hari ini ada yang tidak hadir kan? Tidak semua. Hadir semua ya? Iya Pak. Oke, mantap. Terus tingkatkan kehadirannya ya? Iya Pak. Oke, saya lihat loyo-loyo lagi ini mukanya yang belakang ini ya. Satu orang pimpin kita dalam ice breaking, nyanyinya sifat-sifat saya. Sudah tahu ini lagu toh? Sudah. Oke, satu orang bantu Bapak dulu di depan. Cepat sudah. Ya, berdiri semuanya toh. Ya. Ayo kita mulai teman-teman. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Ada 6 jenisnya, apa saja mereka? Ayo kita sebutkan. Siap, siap, ayo kita mulai. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 dapat menembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan, 6 dapat membentuk bayangan. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semangat toh? Siap. Berarti siap mengikuti proses pembelajaran hari ini. Oke, dari lagu tadi, kira-kira anak-anak sudah tahu tidak kita belajar apa tentang hari ini? Tahu sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat saya. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat saya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu, antusiasme, serta kerjasama yang baik dalam kelompok eksperimen. Yang ketiga adalah siswa dapat melakukan eksperimen dengan baik tentang sifat-sifat saya dan dipresentasikan di depan kelas dengan baik. Oke, kalau gitu, Pak mau tanya dulu. Kira-kira kenapa kita bisa melihat? Karena ada mata. Oke, kalau begitu, jika dalam keadaan gelap atau tanpa ada cahaya sedikit pun, apakah kita masih bisa melihat dengan jelas? Tidak. Berarti untuk melihat dengan jelas kita tentunya membutuhkan Cahaya. Coba perhatikan ruangan ini. Kira-kira sumber cahaya dalam ruangan ini apa? Lampu. Cahaya matahari. Cahaya mataharinya dari mana ini? Dari luar. Kalau gitu, kira-kira kenapa cahaya matahari bisa menembusi kaca jendela ini? Karena kaca jendela transparan. Karena kaca jendelanya transparan. Oke, pintar sekali. Coba perhatikan slide itu. Oke, ini adalah slide kaca jendela yang ditembusi sinar matahari. Toh, kalian sudah menjawab kita di bawah. Sinar matahari menembusi kaca jendela karena kaca jendela yang transparan atau benda mati. Coba perhatikan slide kedua. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Nah, perhatikan baik-baik. Kira-kira menurut kamu kan, kenapa itu cahaya setir yang diarahkan ke cermin itu dipantulkan ke arah yang lain atau arahnya belok? Karena cermin kan Pak, ada penghalang begitu. Oke, karena cerminnya ada penghalang Saya matahari Pak, itu karena cermin benda datar Pak. benda datar ya. Saya Pak, karena cermin tadi benda datar sehingga dia dapat memantulkan cahaya Oke. ke arah yang lain. Mantap sekali. Coba perhatikan slide kedua. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang menyebabkan pensil tersebut terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Saya, Pak. Ya, coba. Karena ruang dan medianya itu berbeda. Kalau Ya. air yang isi air, kalau yang isi air itu media yang padat. Kalau di atasnya tidak. Oke, karena perbedaan media ya di dalam Ya, gelas yang terisi air lebih padat sedangkan di luarnya tidak terlalu padat. Ya. Coba perhatikan slide ketiga. Ini gambar apa, anak-anak? Oke, coba lihat baik-baik. Kira-kira apa saja yang ada di gambar itu? Orang dan Pertanyaan Bapak, kira-kira kenapa hanya pada saat ada sinar matahari ataupun di ruangan yang ada lampunya bayangan kita terbentuk? Ayo, coba. Karena cahaya yang membentuk bayangan. Oke, karena cahaya yang membentuk bayangan kita. Bayangan. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, pernah melihat ini di rumah kan? Pernah. Karena kalau di rumah
gambar terakhir ini. Oke, gambar apa ini anak-anak? Nah, siapa yang pernah melihat pelangi? Saya. Kapan kalian melihat pelangi? Satu pertanyaan Bapak. Kira-kira kenapa saat hujan disertai sinar matahari itu terbentuk cahaya yang berwarna-warni atau pelangi tersebut? Saya Pak, karena Ya. sinar matahari Pak mengenai tetes-tetesan air hujan sehingga kita melihat cahaya Pak berwarna-warni. Oke, ada lagi? Siapa? Apa? Ada pembiasan cahaya. Ada pembiasaan saya. Oke. Nah, kalian telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok pelajar untuk melakukan eksperimen sederhana membuktikan sifat-sifat saya tadi. 2 kelompoknya adalah kelompok 1 yang bagian ini, kelompok 2 yang bagian ini. Ini adalah LKPD-nya. Coba lakukan eksperimen dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Perhatikan suruhan LKPD-nya anak-anak ya. Coba ini maju dulu, maju. Ini juga maju. Coba lakukan eksperimen sesuai dengan suruhan yang ada di LKPD. Iya Pak. Coba. Setelah itu diskusikan hasil eksperimen kalian dan catat hasil diskusinya di lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang Bapak bagikan ya. Nah, tulis, jangan lupa tulis dengan nama. Ya, nah, tulis bisa semua kalian ya. Catat hasil temuan Oke, bagaimana anak? Sudah kan? Sudah Pak. Oke, kalau gitu Bapak minta satu persatu satu orang yang mewakili setiap kelompok untuk melakukan presentasi hasil temuan kalian pada saat melakukan eksperimen sederhana. Coba maju dulu. Coba dengarkan temannya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Jadi tadi kami cahaya dapat dipantulkan itu media yang kami gunakan adalah senter, cermin, dan kertas. Nah, pertanyaan pertama tadi, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin? Jawabannya, yang terjadi setelah cahaya senter HP mengenai permukaan cermin adalah cahayanya memantulkan ke arah lain. Soal yang kedua, di mana cahaya terlihat setelah memantul? Jawabannya, setelah memantul, cahaya terlihat di permukaan kertas yang kami taruh berhadapan dengan cermin. Yang ketiga, apa kesimpulan tentang sifat cahaya berdasarkan percobaan ini? Jawabannya, kesimpulan kelompok kami adalah cahaya bisa dipantulkan ketika mengenai permukaan yang rata atau datar dan pantulannya teratur. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada Pak. Coba. Saya mau bertanya Pak, apakah hanya cermin saja yang bisa memantulkan cahaya? Oh, jawabannya tidak. Benda lain juga, benda lain yang tidak datar juga bisa memantulkan cahaya seperti sing rumah, gelombang atau tidak rata, gelombang atau tidak rata. Tahu jalan rata ya, jalan-jalan yang tidak apa itu tidak rata, itu juga bisa menghasilkan cahaya. Namanya itu pemantulan baur. Oke, jadi selain cermin, sing rumah juga dengan jalan yang tidak rata atau jalan gelombang itu bisa memantulkan cahaya ya. Jadi cahayanya pantulannya pantulan bawah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, berikutnya kelompok yang berikut. Coba maju. Ya, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kelompok kami. Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai plastik bening? Hasil dari eksperimen kami bahwa ketika cahaya senter HP kami arahkan ke plastik bening adalah cahayanya menembus ke arah atau tempat yang berhadapan dengan kami. Terus, apa kesimpulanmu tentang sifat cahaya berdasarkan percobaan ini? Dari hasil eksperimen yang kami lakukan, bahwa cahaya bisa menembus benda bening atau media yang bening atau transparan seperti plastik bening, kaca jendela, dan sejenisnya. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, anak-anak, kalian telah melakukan eksperimen sederhana tentang 2 sifat cahaya. Jadi, bagaimanakah proses eksperimen kalian hari ini? Apakah membantu kalian memahami sifat-sifat cahaya ini? Ya, Sangat membantu. Sangat membantu ya? Iya, Pak.
kelompok Dari ini? kami Pak, kami bisa mengetahui bahwa cahaya itu bisa menembus benda ini Pak. Oh, iya. Seperti yang apa tadi Pak? Pasti ya. Habis itu Kami dapat mengetahui melalui hasil eksperimen kami tadi Pak bahwa ternyata cahaya ketika dipantulkan ke permukaan data, contohnya tadi cermin, ternyata dia bisa memantulkan cahaya di tempat yang lain. Oke, baik. Kalau begitu anak-anak, coba sebutkan lagi dulu 6 sifat cahaya tadi. Yang pertama, Saya Pak, cahaya dapat dipantulkan. Saya Pak, cahaya dapat berambat lurus. Cahaya dapat berambat Kedua, lurus. Yang ketiga? cahaya dapat menembus benda bening. saya dapat menembus Saya benih. Pak, Yang cahaya keempat, dapat dibiaskan. yang kelima, Saya dapat diuraikan. yang keenam. Saya Pak, saya membentuk bayangan. Oke, itu adalah 6 sifat-sifat cahaya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menembus kaca jendela, habis itu bayangan kita yang terbentuk saat kita menjemur di pagi hari, habis itu cahaya masuk ke dalam ruangan melalui lubang-lubang kecil, habis itu pelangi yang sering kita lihat ya, itu adalah contoh sifat-sifat cahaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa ada yang tidak suka? Suka. Oke, kalau gitu satu kata dulu untuk proses pembelajaran hari ini. Seru, Asik, Pak. asik, Menarik Pak. bagus, menarik, menyenangkan, enjoy. Oke. Rame Pak. Nah, kalau gitu kita kan hanya mencoba 2 eksperimen tadi, 2 sifat cahaya. Tugas dari kalian adalah kalian lakukan eksperimen secara mandiri di rumah terkait 4 sifat cahaya yang belum dilakukan eksperimen. Nah, panduannya adalah kalian nonton tutorial di YouTube, gunakan HP itu untuk edukasi, untuk pembelajaran. Jangan hanya main game, Sudaryo, jangan hanya main game, Oke, nonton dia punya cara atau tutorialnya. Habis itu catat hasil eksperimen kalian. Minggu depan pas pertemuan itu dikumpulkan ke Bapak sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita, satu orang siswa pimpin kita dalam doa penutup dulu. Saya Pak. Oke, silakan. Oke teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.